Halo semuanya, happy Sunday buat Anda yang nonton di hari Minggu. Dan happy Saturday night buat Anda yang nonton di hari Sabtu. And happy any other day yang nonton di hari yang lain selain Sabtu dan Minggu. Anda perlu tahu bahwa saya mendengar begitu banyak cerita-cerita orang-orang yang selalu diberkati dan diinspirasi lewat online service-nya AUSIS. Serius, saya bukan cuma kata-kata klise, tapi ini sesuatu yang benar-benar terjadi dan saya merasa sangat dikuatkan dan sangat terinspirasi sekali lihat begitu banyak kehidupan dijamah lewat online service kita. Dan kita lagi membahas sebuah serial yang sangat luar biasa sekali, The Voice of Your Scars. Dan Anda perlu tahu bahwa ini baru bagian yang belum paling terakhir. Dan saya sudah mendengar ada begitu banyak kesaksian, begitu banyak kehidupan yang dibangkitkan dan dipulihkan oleh Tuhan lewat komsel-komsel. Saya dengar cerita yang sangat luar biasa, dan saya yakin, saya percaya Anda akan terus diinspirasi lagi dan lagi. Di serial kali ini, yang di hari ini, Anda juga akan diinspirasi secara luar biasa. Dan jangan lupa tonton dari awal sampai akhir, karena tidak ada bagian yang gak penting. Nggak penting, nggak mungkin kita tampilin di sini. Dan saya juga mendengarkan ada begitu banyak orang-orang yang diinspirasi baik lewat praise and worship, message of giving, itu menolong begitu banyak kehidupan orang. So stay tune dan enjoy. Usahakan untuk Anda bisa fokus, singkirkan semua hal-hal yang distracting Anda, yang mengganggu Anda. Kita nggak lama, kita cuma 1 jam lebih dikit, dan saya berharap 1 jam lebih dikit ini boleh menginspirasi kehidupan Anda. God bless you all. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Online Service. Mari bernyanyi bersama, bertepuk tangan bersama. Here we go. Bersama-sama kita katakan, bersandar padamu, yes. sungai hidup kau ajarkan, Tembok musuh runtuh, tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, takutkan. dia buka jalan. Dia buka jalan, dia tak terbatas, katakanku, Hati kami kuat. hatiku With your faith, sing it together. bersandar padamu, sungai hidup kau ajarkan. Tembok musuh, bukan kuat kami Tuhan. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, takutkan musuh. Dia buka jalan. Jalan, dia tak terbatas, katakanku, Hati kami kuat. hatiku Clap your hands together. Kita percaya dia selalu buka jalan untuk kita semua. Amin. Are you ready? Here we go. Dia buka jalan. Sing it together. jalan penuh mujizat, tenangkan badai, takutkan musuh.
setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Thank you, Jesus. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, katakan bersama-sama, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja, yes Lord, di dalam segala perkara hidupku. Semua kebaikan Kau jadikan serupa denganmu. Serupa denganmu, Yesus. Thank you for your love. Thank you for your goodness, for your faithfulness, Jesus. Tak pernah tinggalkanku. Yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Somebody jadikan serupa denganmu. Hari ini kita sama-sama merayakan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita sama-sama mempersiapkan perjamuan kudus, anggur dan juga roti sebagai lambang darah dan tubuh Kristus di tangan kita masing-masing. Saya ingin mengajak kita memejamkan mata kita bersama sementara memegang lambang tubuh dan darah Kristus. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih buat karya-Mu di atas kayu salib buat setiap kami. Siapa kami sampai Tuhan cinta kami demikian rupa. Siapa kami sampai Tuhan rela mati dan menyerahkan seluruh kehidupan-Mu untuk kami manusia yang biasa ini. Tapi Engkau menjadikan kami begitu spesial, begitu berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya ketika iblis berusaha menaruh pikiran negatif, menjatuhkan harga diri kami,
membuat kami takut, membuat kami khawatir, membuat kami insecure dalam kehidupan ini. Kami boleh memandang Yesus dan kami tahu kami berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami berterima kasih, kami bukan hanya berharga tapi kami dicintai, kami disayangi oleh Tuhan. Dan Kau punya rencana masa depan yang penuh dengan kemenangan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya dengan suara yang lantang. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus mari makan bersama dengan ucapan syukur. Bapak bersyukur buat karya-Mu di atas kayu salib buat kami. Ingatkan kami saat kami ditandai dengan kuasa darah Yesus, tidak ada satu kutuk pun yang dapat menempa kehidupan kami. Karena kuasa darah Yesus lebih besar dari segala-galanya. Kalau hari ini kami datang mungkin dengan sakit penyakit, ingatkan saat kami ditandai dengan kuasa darah Yesus, ada kesembuhan, ada mujizat, Kau sediakan bagi setiap kehidupan kami. Jamalah bagian tubuh kami yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang datang dan kondisi kami berdosa dan malu sekalipun, Tuhan ingatkan kami saat kami ditandai dengan kuasa darah Yesus, kami diberi pengampunan dan kami diberi pengertian yang baru untuk hidup yang berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Kalau hari ini kami datang dengan patah semangat, mungkin dengan iman yang agak kendor, mungkin dengan percaya kami yang mulai pudar, harapan yang mulai pudar, ingatkan kami di dalam kuasa darah Yesus, kami diberikan kekuatan yang baru. Kami percaya pembaruan iman kami dikerjakan oleh Engkau ya Tuhan, saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya. Bukankah cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Di dalam nama Yesus sama-sama minum dan terima mujizat kita bersama. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Dimanapun Anda berada, boleh saya mengajak kita mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Siapapun Anda, boleh angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Saya ingin mengajak kalau Anda sedang dalam posisi duduk, boleh gak kita panggil berdiri bersama-sama. Dimanapun Anda berada, come on bangkit berdiri. Angkat kedua tangan Anda ke hadapan Yesus and start worshiping. Mulai tinggikan Dia, agungkan Dia, besarkan Dia, hormati Dia. Powerful God, Tuhan yang kami hormati. We love you Lord. So powerful. Sama-sama tinggikan, deklarasikan. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Hosana bagi
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, sing Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan, kami agungkan Raja segala raja, Tuhan yang perkasa, Yesus yang baik, Roh Kudus yang bersama kami. Ku nyanyikan Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Boleh angkat tangan kita sama-sama, hanya Dia yang layak disembah, diagungkan. It's all about you. It's all about you. Come on, church. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Bukan tentang kita, bukan tentang mau kita. It's all about Him. About Jesus. Dimanapun Anda berada, boleh tadakan kedua tangan Anda ke hadapan Tuhan. Buka hati Anda lebar-lebar bersama sekali lagi. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Come on. It's all about you. It's all about you. It's about Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Come on, it's all about you, God. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. One more time, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun Anda berada, mungkin hari ini Roh Kudus mau mengingatkan kepada kita semua. Saat Anda menghadapi masa yang gak mudah, kondisi yang gak gampang, ataupun dalam kondisi yang baik, yang berkemenangan, tapi seringkali hati kita diisi dengan banyak hal yang negatif. Pikiran kita diisi dengan banyak hal yang negatif. Kita takut, kita khawatir, kita kecewa, kita marah, kita putus asa, dan berbagai macam hal yang negatif. Tapi kenapa itu semua terjadi? Dalam suatu perjalanan, suatu hari dalam doa, Tuhan ngingetin saya,
kenapa manusia bisa kayak gitu? Ternyata itu semua terjadi ketika it's all about us. Ketika itu semua tentang kita. Apa yang kita mau, uang kita, glory kita, kemenangan kita, nama kita, pamor kita, gengsi kita. Semua itu akan jadi beban. Karena apa? Kita coba tanggung dan ambil kemuliaan itu bagi diri kita sendiri. Tapi kenapa kita nggak diingatkan? All glory belongs to God. Yes. Semua kemuliaan itu milik Tuhan. Dan ketika kita bisa berkata, God is not about me, it's all about you, it's about Jesus. Yes. Man, Anda akan ngerasain beban hidup Anda akan terangkat. Dan Anda akan tahu biar kemuliaan Tuhan yang bersama kita, itu yang memancarkan kemuliaannya dalam perjalanan hidup kita ini. Kalau dia memancarkan kemuliaannya, dia akan membuat semuanya indah pada waktunya. Bagi kehidupan kita masing-masing. Come on, lift up your hands one more time. It's all about you, God. It's all about you. It's all about you. Come on, one more time. It's all about Jesus. Angkat tangan Anda tinggi-tinggi dimanapun Anda berada. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Kamu deklarasikan, serukan nama Yesus. It's all about you. It's all about you. One last time. It's all about you, Jesus. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita dimanapun Anda berada. Saya berdoa hari ini hari kemenangan, hari pemulihan, hari pelepasan, hari kemerdekaan bagi kita semua. Hal-hal yang negatif dipatahkan di dalam nama Yesus. Semua beban dihancurkan di dalam nama Yesus. Dia kemuliaan-Mu, Dia kekuatan kita, Dia pengharapan kita. It's all about Jesus. Bapak terima kasih buat hari yang luar biasa. Ini akan jadi hari yang powerful yang membangun setiap kehidupan kami. Kerjakan karya-Mu dalam hidup kami, keluarga kami, kawan-kawan gereja kami. Dan kami tahu Engkau terus merencanakan hal yang powerful bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Halo semuanya, thank you for singing and worshiping with us. Dan sebentar akan ada beberapa hal yang perlu kita simak bersama-sama hari ini. Yang pertama, jika ada di antara kita yang baru pertama kali join atau tuning in di Alpha Omega Church online service dan ingin terhubung dan terkonek dengan kita lebih lagi, bisa langsung aja menghubungi nomor yang ada di layar ini. We believe in cell group and growing in community. So pastikan don't miss out dalam setiap pertemuan komsel kita setiap minggunya, baik itu secara online ataupun onsite sesuai dengan persetujuan bersama. Khusus di bulan November dan Desember, setiap cell group akan mengadakan cell group party dan itu akan diadakan baik secara online ataupun onsite sesuai dengan kesepakatan masing-masing komsel. Oleh karena itu, kita bisa langsung aja menghubungi PKS kita masing-masing untuk info lebih lanjut. Dan gak terasa 10 hari lagi kita akan menuju ke Sound of Praise live recording di tanggal 25 November 2020 di hari Rabu. Oleh itu jangan ketinggalan, jangan lewatkan karena hari itu merupakan momen yang sangat spesial di mana Sound of Praise akan meluncurkan album terbarunya dan juga merupakan perayaan 10 years anniversary of Sound of Praise. Mari kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa buat Sound of Praise. Dan jangan lupa juga di hari itu Sound of Praise juga akan memberkati 10 tempat ibadah. So pastikan kita mau shout out ke teman-teman kita mau kasih tahu kerabat kita, siapapun itu untuk bisa mengikuti acara ini bersama-sama. Sekali lagi di tanggal 25 November 2020 tentunya di YouTube Sound of Praise Official.
kita sudah mengikuti ibadah online service di Alpha Omega Church selama 8 bulan. Dan tentunya itu juga nggak luput dari support begitu banyak orang. Dan kita bersyukur banget sehingga itu bisa menjadi menjembatani kita semua untuk bisa mengikuti ibadah online ini dengan baik. Dan setelah melewati begitu banyak pertimbangan dan begitu banyak pemikiran, akhirnya Alpha Omega Church memutuskan untuk membuka kembali ibadah onsite di bulan Desember. Sejauh ini gereja yang dibuka di Alpha Omega Church yaitu DPU, DKT dan juga Jakarta. Oleh karena itu kita juga terus memperhatikan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga Alpha Omega Church juga akan membatasi setiap kehadiran, setiap ibadahnya. Oleh karena itu jemaat-jemaat akan mengisi link atau mengisi formulir kehadiran yang akan kita update di beberapa minggu ke depan. Nah, bagi jemaat-jemaat yang mungkin belum nyaman untuk datang secara onsite, nggak perlu khawatir, ataupun bagi jemaat yang ingin datang secara onsite namun mungkin pada minggu itu kuotanya sudah habis atau sudah lebih dari kuota, juga jangan khawatir karena ibadah online service kita akan dilakukan setiap minggunya seperti biasa, kita bisa akses di YouTube Alpha Omega Church. Oleh karena itu pastikan kita terus update informasi-informasi selanjutnya di setiap sosial media dari Alpha Omega Church ataupun di WhatsApp grup kita masing-masing. Nah, while you're on the channel, kenapa kita nggak langsung aja like dan juga subscribe di YouTube Alpha Omega Church, dan jangan lupa untuk share link ini, ibadah ini ke teman-teman, ke keluarga kita yang juga akan memberkati lebih banyak orang lagi. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, saya senang sekali kalau di AOC kita punya momen ini. Ini momen yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Dan kalau Anda tanya kenapa sih kok setiap minggu kita ada selalu short message tentang why are we giving. Kenapa? Karena bukan gereja mau duit saudara, sama sekali tidak. Tapi kita kepingin membangun jemaat yang ngerti jadi muridnya Tuhan, dan ngerti jadi murid itu lewat financial termasuk juga. Dan oleh karena itu membangun budaya ini sesuatu yang sangat baik sekali. Dan Anda perlu tahu, ada begitu banyak orang yang hidupnya diubahkan lewat message pendek-pendek ini tentang generosity, tentang giving. Dan hari ini saya berdoa juga boleh menolong kehidupan Anda semua. Ada sebuah ayat yang saya ingin baca bersama dengan Anda dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Ayat itu berkata seperti ini, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya tahu hari-hari ini buat kita situasi ekonomi bisa berbeda-beda. Sebagian mungkin biasa aja tetap praise God. Sebagian dari Anda mungkin justru dapat pekerjaan baru, meningkat, praise God. Sebagian Anda dalam kondisi mungkin secara keuangan lagi susah dan menurun. Bukan enggak praise God, no, tetap praise God. Tapi bagaimana Ezra bisa memuji Tuhan di momen-momen yang biasa atau mungkin susah? Ayat ini ngajarin kita bersama-sama, ayat itu ngajarin kita gini saudara. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Seringkali berkat Tuhan, kebaikan Tuhan itu bisa jadi kabur karena masalah-masalah yang lain. Sehingga berkat Tuhan yang ada jadi gak kelihatan. Kok bisa Ezra? Contoh nih. Mungkin hari-hari ini Anda lagi ngalamin masalah ekonomi. Tapi keluarga Anda lagi diberi kelimpahan oleh Tuhan. Anda punya romantisme, Anda punya damai sejahtera, Anda punya keluarga. Hanya karena masalah ekonomi, jangan sampai membuat berkat Tuhan di area yang lain, membuat kita gak bisa kelihatan, jadi kabur. Oleh karena itu ayat ini ngajak kita semua sama-sama, kecaplah dan lihatlah. Buat yang lain lagi, jujur loh Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kadang kita bisa ngalamin berkat Tuhan di area keuangan berlimpah-limpah, tapi kita nggak merasa kita diberkati. Oh, kok bisa? Ya, saya ketemu juga dengan banyak orang seperti itu. Mereka diberkati berlimpah, tapi mereka nggak tahu dan mereka lupa, mereka nggak bisa sadar kalau mereka diberkati. Sebagian yang lain yang kelihatannya seolah-olah ada masalah di satu area, sampai lupa berkat Tuhan. Karena apa? Ini masalah mereka mengaburkan berkat Tuhan. Tapi perhatikan kata-kata ini, kecaplah
dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan ayat ini tidak datang dalam kondisi yang enak. Ya, dalam kondisi nyaman, karena kata-kata berikutnya berkata seperti, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kenapa orang itu mesti berlindung? Berarti dia lagi punya masalah. Dan pemazmur menulis, hei ini loh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Meskipun kamu lagi ada masalah. Yang nulis ini Daud nih. Nih, dan ini yang dia katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah, oleh karena itu saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata malah kata-katanya ini, rasakan sendiri betapa baiknya Tuhan. Rasakan sendiri betapa baiknya Tuhan. Nah, lewat memberi, kita ini belajar untuk mengecap dan melihat Tuhan itu baik buat kita. Ada beberapa season kehidupan yang mengizinkan kita memberi. Ada beberapa musim kehidupan. Yang pertama adalah musim kehidupan ketika kita kelebihan. Dan kita perlu belajar memberi lewat kelebihan di tengah-tengah season kelebihan kita. Ketika kita punya lebih, seringkali ini orang makin gede penghasilannya kadang doang. Makin gede penghasilannya, perpuluhannya makin gede, makin gak berani perpuluhan. Tapi kita perlu belajar memberi lewat kelebihan di tengah-tengah season kelebihan kita. You know? Jangan sampai ketika Tuhan kasih banyak berkat, kita gak bisa mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan. Kita gak bisa berani memberi. Yang kedua adalah ini, memberi dengan mencukupkan. Ada musim kehidupan yang pas-pasan. Nah, kita pun perlu belajar memberi dengan ini, mencukupkan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, semua orang juga bisa ngalamin season pas-pasan ini. Bukan berarti kita nggak perlu memberi. No, mengecap dan melihat bagaimana ketika pas-pasan. Ini, ketika Anda belajar taat kepada Tuhan, perpuluhan, persembahan khusus, Anda mencoba mengecap dan melihat, Tuhan akan lakuin mujizat. Ternyata bisa ditata lagi. Anda mencoba menata yang lainnya lagi, sehingga Anda mengecap dan melihat Tuhan itu baik. Nah, di season yang ketiga dalam kehidupan kita adalah season keterbatasan. Dan kita pun juga bisa memberi dari keterbatasan kita. Alkitab kasih banyak contoh orang yang memberi lewat keterbatasan mereka. Tapi ketika mereka mengutamakan Tuhan, perhatikan saya, di situ Anda mengecap dan melihat masih ada mujizat lagi dan lagi. Dalam keterbatasan saudara, Anda mencoba mengutamakan Tuhan, itu Anda sedang menata hidup saudara, meskipun lagi sangat terbatas, tapi Anda mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Saya pun adalah saya juga adalah orang yang bisa ngalamin keterbatasan dalam hidup saya. Tapi ketika saya mencoba berusaha, Tuhan, dalam hidupku prioritas nomor 1 kan kita ngajarin di gereja, prinsip 1, 2, 3. Prinsip 1, nomor 1 adalah Tuhan. Nomor 2 tabungan, nomor 3 baru kebutuhan hidup. Kadang buat saya lihat yang, waduh Tuhan gak pakai 1, gak pakai 2, rasanya aja 3 aja udah gak cukup. Tapi ketika saya mencoba melakukan nomor 1 adalah nomor 1 yaitu Tuhan. Nomor 2 saya usaha nabung. Dan saya akan bisa mengecap dan melihat. Dengan segala keterbatasan, Tuhan itu selalu memberkati dan mencukupkan. Oleh karena itu, ayo hari ini sama-sama. Kita memberi karena kita mencoba mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan Anda semua. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saya berdoa, saudara memberi dengan hati yang mengecap dan melihat, mensyukuri kebaikan Tuhan. Dalam apapun season kehidupan saudara. Season kelimpahan, season biasa-biasa, season keterbatasan. Tuhan terus melakukan pekerjaan luar biasa. Kita doa sama-sama ya. Tuhan kami bersyukur. Gereja ini ngajarin kami untuk punya hati yang bisa mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan buat kehidupan kami semua. Lewat kami diajar memberi secara keuangan. Jadikan kami orang yang mengerti mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu tidak ada batasnya dan berlimpah buat kami semua. Thank you buat momen kami diajarin terus untuk punya hati yang generosity, hati yang merendahkan diri kami di hadapan Tuhan.
Kami tahu Engkau melihat apa yang tangan anak-anak-Mu lakukan dari sorga. Dan Engkau tidak berhenti dan Engkau tidak diam. Engkau terus melakukan perkara besar-Mu buat kehidupan kami. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada beberapa nomor rekening yang tertera. Anda bisa memberi lewat nomor rekening ada. Dan kalau Anda adalah jemaat yang Anda adalah orang yang nonton online service kita, bukan jemaat AUC, ada gereja lain tempat Anda bergereja, Anda bisa memberi ke gereja lokal saudara. Tapi kalau Anda nggak punya gereja lokal, Anda bisa memberi dari salah satu nomor rekening yang ada. Dan saya percaya Tuhan memperhatikan apa yang Anda lakukan. God bless you all. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Online Service. Dan buat siapapun kita, Anda yang mungkin kurang sempurna, Anda merasa hidup Anda nggak sempurna, atau mungkin merasa hidup Anda sempurna, saya yakin dan percaya kita bisa belajar sesuatu hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, selama 2 minggu kemarin, kita sudah membahas dalam tema kita The Voice of Your Scars. Dan tentunya selama 2 minggu ini kita menyaksikan kemurahan Tuhan yang powerful. Pemulihan demi pemulihan terus terjadi. Bagaimana orang membuka dirinya untuk dibenahi oleh Tuhan. Dan itu adalah doa kita gereja supaya dalam 1 bulan ini semua kita boleh sama-sama ditolong, bukan hanya jadi lebih baik, tapi kalau ada sampah-sampah masa lalu, kalau ada hal-hal negatif dalam kehidupan kita bisa dituntaskan oleh kemurahan Tuhan, oleh kuasa Tuhan, dan kita percaya mujizat pemulihan itu masih bisa terjadi dan sedang terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian yang percaya boleh katakan amin dimanapun Anda berada, boleh kasih ketik amin, kuasa Tuhan nyata bagi kehidupan kita. Nah oleh sebab itu saya ingin mengucapkan welcome buat siapapun Anda yang dari Jakarta, Surabaya, Palangkaraya dan kota-kota lain, negara-negara yang lainnya. Welcome, kita sangat senang bisa belajar bersama, dibangun jadi pribadi yang lebih baik. Dalam serial The Voice of Your Scars, bagian yang ketiga hari ini saya ingin mengajak kita melihat tentang luka yang melukai. Luka yang melukai. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, disadari atau enggak disadari, banyak kita dalam kondisi yang baik sekalipun kita bisa jadi negatif. Apalagi dalam kondisi yang negatif, banyak hal bisa jadi lebih lagi negatif dalam kehidupan ini. Sehingga enggak jarang, disadari atau enggak disadari, banyak kita bisa kecewa, sakit hati, patah semangat. Ya kan, hari-hari ini banyak orang ngalamin patah semangat, kehilangan gairah. Lalu kita jadi mulai takut, khawatir, banyak pikiran negatif muncul, insecurity muncul, dan banyak hal yang menantang dalam situasi yang mungkin hari-hari ini kurang jelas bagi kita. Nah sehingga dengan banyaknya pikiran negatif, perasaan negatif, hal-hal negatif di sekitar kita, komentar-komentar negatif, nggak sedikit orang mulai terluka. Nggak sedikit orang mulai terluka, sehingga ketika 2 minggu ini kita menyaksikan Tuhan membawa pemulihan bagi keluarga, bagi pribadi, bagi pasangan. Amazing. Dan Tuhan masih mengingatkan sementara saya mempersiapkan pesan hari ini. Saya merasa kayak Tuhan berbicara dan mengingatkan bahwa ada luka di batin, di hati, di perasaan, di emosi seseorang yang sedang menyaksikan acara ini. Yang ternyata luka ini entah disadari tapi nggak mau dibetulin, atau tidak disadari sampai kita nggak bisa membetulkannya. Nah sehingga ketika Tuhan mengingatkan ini, saya dapat ilustrasi gini, seolah-olah seperti luka tubuh, kalau dia kelihatan, dia gampang dibenahi. Tapi kalau di dalam tubuh kita, seringkali orang nggak sadar dan lebih tidak gampang untuk membenahinya. Sehingga jiwa yang terluka lebih sulit disembuhkan dibanding dengan tubuh yang terluka. Dan bahkan jiwa yang terluka biasanya itu ini tersembunyi jauh di dalam diri seseorang. Nah sehingga kita sadari atau enggak kita sadari, kita akui atau kita enggak mau akui, kalau kita masih terluka, ternyata luka ini bisa diperjelas, dia bisa diperburuk, dia bisa diperbesar dengan kondisi negatif yang mungkin sedang kita lewati hari-hari ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang lebih baik merasa nggak sempurna tapi mau diperbaiki daripada merasa I'm okay
padahal banyak luka yang tidak disadari. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang lebih baik merasa tidak sempurna tapi mau diperbaiki daripada merasa I'm fine tapi ternyata banyak luka yang tidak kita sadari. Nah, suatu ketika ada seseorang dalam kondisi penuh dengan anxiety, dia bercerita bahwa suatu hari dia bangun dari tidur, lalu tiba-tiba semua hal yang negatif itu popping up, muncul dan makin escalating, makin menjadi-jadi, pikirannya kacau, kekhawatirannya makin tinggi, merasa semuanya goes wrong dalam kehidupannya, sampai dia merasa Tuhan itu kok gak fair, Tuhan gak sayang, orang di sekitarnya gak peduli sama dia, orang di sekitarnya gak sayang sama kehidupannya, dan begitu banyak hal yang akhirnya dia hakimi, dia salahkan, semua dilihat dari kacamata negatif. Nah, kalau kebetulan ini Anda sama seperti seorang kawan ini, sangat mudah melihat sesuatu dengan kacamata negatif. Perhatiin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu datang sama Tuhan hari ini dan berkata, Tuhan saya perlu disembuhkan. Nah, tapi saya ingin mengajak kita melihat kalau mungkin Anda adalah pribadi yang dengan mudahnya melihat segala sesuatu dari kacamata negatif. Ada beberapa faktor yang bisa menentukan, apalagi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dan ketika kita melihat faktor-faktor ini ternyata di Alkitab pernah diceritakan. Gimana seseorang dia punya luka dan luka ini bisa melukai orang lain. Tapi karena dia sadar ada luka ini, dia mau membuka diri, dia mau mengakui luka ini. Akhirnya Tuhan masih bisa mengerjakan karya yang luar biasa dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan bisa melihat potensi Anda seperti Tuhan lihat potensi cerita orang di Alkitab ini. Ketika orang ini gak ngelihat potensi dalam dirinya. Hari ini kalau kita terluka mungkin kita gak ngelihat potensi apa yang besar yang ada dalam diri kita. Tapi Tuhan sedang memandang hidup kita dan Dia sedang melihat potensi yang powerful. Itu ada dalam setiap kehidupan kita hari ini. Come on, kalau Anda percaya, boleh ketik dimanapun Anda berada, Tuhan punya rencana besar buat kita. Tuhan punya rencana besar buat kita. Saya ingin ajak Anda baca dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sebuah cerita yang menarik dari orang yang bernama Yeftah. Kalau saya boleh bacakan, adapun Yeftah orang Gilead, jadi dia orang Gilead. Adalah, menariknya ini, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Wow. Alkitab menuliskan, ini loh cara pandang Tuhan tentang orang bernama Yeftah. There's a big potential yang Tuhan lihat dan Alkitab menuliskan ini orang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan Sunda. Dan title yang dia pegang itu sangat buruk. Status yang dia punyai itu begitu jelek. Bahkan background yang dia alami, yang harus dia jalani, yang harus dia derita, itu sangat memalukan. Inilah Yeftah. Dan bisa bayangkan dia lahir dengan status seperti ini, dengan title yang begitu negatif, dengan background yang begitu jelek dalam kehidupannya. Bisa bayangkan luka seperti apa yang dia punyai dalam hidupnya. Dan menariknya, ayat itu melanjutkan, ayah Yeftah ialah Gilead. Pemimpin Gilead, kepala Gilead. Juga ayat yang kedua, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. So can you imagine, bukan hanya dia datang dengan background jelek, title-nya, statusnya, label masyarakat terhadap dirinya begitu buruk, ternyata mimpi apa dia? Dia diusir oleh keluarganya. Salah apa dia? Dia dibuang oleh keluarganya. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Ayat yang ketiga, ini yang seringkali ketika kita terluka, ini yang kita lakukan. Semua kita. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia.
Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, Anda perhatikan ini kata beberapa waktu itu ternyata nggak pendek. 2 ayat yang kelihatannya hanya 1 kalimat ini ternyata makan waktu kurang lebih 18 tahun untuk Amon menguasai Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, ya ini orang-orang, keluarganya, sesepuh-sesepuh yang mungkin cousin, om yang selama ini dulunya pernah membenci dia. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Perhatiin ini saudara, when God has a plan, memang di Gilead enggak ada orang lebih hebat, lebih berkarakter daripada Yefta. Apakah di Gilead enggak ada orang lebih powerful daripada Yefta? But I see God's plan dalam hidup orang yang terluka dalam cerita ini. Nah, saya berharap Anda mulai dicelikan dan Anda dapat revelation hari ini. Kalau Anda terluka sekalipun, Tuhan masih bisa pakai kehidupan kita jadi kepanjangan tangannya Dia. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Wow, dalam pembicaraan ini dari tadi saya belum dengar tetua Gilead itu ngomong tentang kata Tuhan. Sampai orang yang bernama Yefta yang seringkali di dalam pikiran kita waktu kita baca cerita ini. Oh, he's so bad, dia begitu negatif, dia begitu buruk, dia berandalan, dia perampok, dia orang gak cinta Tuhan. Tapi menarik banget justru dia yang mengucapkan kata-kata ini. Kalau Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Apa sih artinya kata-kata ini? Yang seringkali bisa muncul dari kita seringkali hanya melihat statusnya, backgroundnya, kehidupannya, masa lalunya. Tapi ternyata dalam situasi ini, pria ini yang bernama Yefta masih bisa berkata, kalau Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Saya bisa mencium aroma di mana orang ini masih mengandalkan dan berharap Tuhan dalam kehidupannya. Lalu dia bilang gini, maka aku yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Ayat yang terakhir so powerful, tetapi perhati ini, Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Underline kata-kata ini, seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Di akhir dari khotbah ini saya ingin mengajak kita melihat lebih dalam lagi tentang apa sih perikop ini, how powerful that is, dan gimana perubahannya dia. Bapak Ibu saudara sekalian, melihat situasi kita, semua orang hari-hari ini bisa luka, dan luka itu pasti bisa melukai orang lain. Nah sehingga dari cerita yang kita baru baca, perhatikan ini Bapak Ibu, faktor yang membuat kita seringkali jadi makin negatif dan seringkali negatif dalam hidup ini. Faktor yang pertama adalah faktor 95%. Boleh ketik dimanapun Anda berada, 95%. Faktor 95%. Perhatikan ini, 95% masalah dalam keluarga, dalam bisnis, dalam kelompok, dalam gereja bukan karena institusinya. 95% masalah dalam gereja, bisnis, kelompok, sel gereja bukan karena institusinya. Coba kita perhatikan, kok bisa? Dari mana? Prinsip 95% fakta ini ada dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Bukan salah Yefta. Ayahnya mengambil seorang perempuan Sunda. Bukan salah Yefta, dia dilahirkan dalam status, dalam title yang begitu buruk. Bukan salah Yefta ketika dia harus bertumbuh dengan mata orang menghakimi dia, menjelekkan dia. Bukan salah Yefta ketika dia diusir dari keluarganya juga. Tapi menarik sekali Bapak Ibu saudara sekalian, banyak sekali komplain dalam kehidupan kita. Banyak sekali kayak
kata-kata negatif, pikiran-pikiran negatif yang seringkali kita sampaikan tentang keluarga kita, tentang gereja kita, tentang pasangan kita, tentang kelompok sel kita, tentang bisnis kita dan lain sebagainya. Tapi ternyata 95% masalah dalam keluarga, bisnis, komsel, gereja itu bukan karena institusinya. Tahu nggak bahwa semua komplain kalau kita dengarkan betul-betul dengan telinga kita dan dengan hikmat, maka Anda akan menemukan bahwa ternyata semua komplain, marah, hal negatif itu karena faktor lainnya. Bukan karena institusi yang sudah ada. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, masalah dalam kerjaan ya. Bukankah itu yang seringkali seseorang bekerja, lalu dia punya masalah dalam pekerjaan, lalu dia punya masalah dalam keuangannya, lalu orang ini nggak bisa berkomunikasi, lalu dia punya masalah keterbukaan, lalu dia jadi down, lalu dia jadi sensi. Bukankah ini yang seringkali membuat keluarga jadi nggak beres, gereja jadi kacau, kelompok sel jadi nggak lancar, bisnis jadi nggak karuan? Bukankah hal tersebut? Ditambah lagi dengan krisis global yang terjadi, orang di sekitar kita bergumul dengan insecurity, anxiety, dengan ketakutan, yang lain bergumul dengan kecanduan, dengan masalah ekonomi, yang lain stres, yang lain emosi, dan bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, semua hal ini membuat manusia lebih rapuh. Semua hal yang negatif ini, faktor-faktor ini bukan karena institusinya. Bukan keluarga itu jelek, Tuhan yang ciptakan keluarga. Bukan gereja itu jelek, Tuhan yang membangun gereja. Bukan kelompok sel itu jelek, Tuhan yang menetapkan kelompok sel. Bukan bisnis itu jahat, Tuhan yang menetapkan kita untuk berkarya di marketplace. Tapi menarik sekali, semua hal yang negatif, faktor-faktor lainnya ini yang membuat manusia lebih rapuh. Lebih sensitif, lebih emosional, lebih kaku, lebih marah, lebih sadis, lebih jahat. Dan gak jarang Bapak Ibu Saudara sekalian ketika orang udah terluka karena faktor-faktor lain ini. Keluarga jadi target. Pasangan jadi target. Ya, anak-anak jadi target. Tempat pekerjaan jadi target. Atasannya jadi target. Bawahannya jadi target. Kelompok sel jadi target. Pemimpin kelompok selnya jadi target. Sesama anggota kelompok sel jadi target. Luapan luka kita. Ketika kita udah terluka, gereja jadi target. Nggak cocok ini, nggak cocok itu, salah ini, salah itu. Ingat prinsip 95% Bapak Ibu Saudara. Di momen Anda melihat semua hal negatif, dengan kacamata Anda ingat prinsip 95%. Karena ternyata 95% hal buruk yang ada dalam kehidupan kita bukan salah institusi. Tapi ada banyak faktor-faktor yang membuat satu demi satu jadi satu luka dan saling melukai. Nah, apakah kalau kita udah sadar prinsip 95% ini berarti luka kita sembuh enggak? Enggak juga. Tapi ini menolong kita untuk gini, tidak taking everything personally. Tidak taking everything personally. Dan kalau kita tahu prinsip 95% ini paling tidak ketika ada orang melukai kita, bukan kita membalas dendam, tapi justru kita bisa berempati kepada orang tersebut. Nah yang kedua, faktor yang kedua membuat seringkali mata kita jadi semakin negatif, luka kita makin menganga, ternyata adalah ini. Jarak dan pemisahan membuat orang lebih berani marah dan lebih tidak sopan. Jarak dan pemisahan membuat orang lebih berani marah dan lebih tidak sopan. Perhatiin di ayat yang ketiga dari Hakim pasal yang ke-11, ada sebuah pattern yang sampai hari ini masih terjadi. Pattern apa itu? Seseorang lari, seseorang terpisah. Seseorang lari, seseorang terpisah. Perhatiin saudara ya, seseorang lari, seseorang terpisah. Nah ternyata seseorang lari, seseorang terpisah itu terjadi di pandemik ini. Ketika saya mempersiapkan ini, wow seolah-olah Tuhan kasih revelation, berarti ini saudara. Pandemi ini membuat manusia makin berjarak dan pemisahan di berbagai area masyarakat, betul? Sebagaimana semuanya makin jadi online, kontak personal makin kurang, ternyata semua orang jadi lebih berani marah dan lebih tidak sopan satu sama lain. Bukankah sekarang ini kita hidup di zaman orang makin selfish? Kalau zaman ini makin selfish berarti kita hidup di zaman apa saudara? Zaman yang emosional dan marah. Zaman yang apa saudara? Ketika ada luka, luka itu akan makin parah. Inilah zaman
yang makin selfish. Dan apa yang bisa kita pelajari dari cerita Yefta saat orang makin berjarak dan makin ada pemisahan seperti yang kita alami hari-hari ini. Berjarak dengan sesama membuat orang tidak sensitif dengan sesama. Kenyataan kita semua, berjarak dengan sesama membuat orang tidak sensitif dengan sesama. Nah, sebuah ilustrasi. Kenapa sih kok rata-rata jenderal, pemimpin pasukan mereka menyadari hal ini? Sehingga kalau Anda lihat tentara itu pakai baju harus seragam. Coreng-coreng mukanya itu harus serupa. Tujuannya apa? Bukan hanya untuk mengidentifikasi sesama, tapi tujuannya juga ini. Lebih mudah nembak orang ketika kita nggak bisa lihat atau nggak mengenali orangnya. Lebih mudah menembak seseorang ketika kita nggak melihat kesamaan atau kita nggak bisa mengenalinya. Nah, oleh sebab itu ilustrasi ini mungkin Anda mikir, jangan hakimin dulu dong pasukan yang berada di medan peperangan, jangan hakimi mereka karena ini kenyataan kita semua. Bisa bayangin Bapak Ibu saudara sekalian, di jalanan yang sama, di jalan raya yang sama, beda banget kalau kita lagi jalan kaki dengan ketika kita naik mobil. Di jalan raya yang sama kalau kita jalan kaki kita akan lebih berhati-hati, sopan, pelan-pelan. Tapi bisa bayangin di jalan raya yang sama, begitu Anda berlindung di balik sebuah mobil, kita jadi berani motong orang, kita jadi berani ngebel-ngebel orang, kita jadi berani marah-marah, mepet-mepet, dempet-dempetin mobil kita. Karena apa saudara? Kita lagi ada dalam sebuah kendaraan yang beratnya ratusan kilo. Dan kita nggak lihat orang di dalam mobil lain sebagai manusia, kita lihat mereka sebagai masalah yang sedang kita hadapi. Sehingga kalau kita lagi jalan di jalan raya yang sama, nggak mungkin dong kita petentang, kayak mau mukul-mukul, enggak. Tapi kita mulai lebih berani, lebih nggak sopan ketika kita udah di dalam mobil. Karena kita nggak bisa lihat langsung orang tersebut mata demi mata, yang kita lihat bukan orang di dalam, tapi yang kita lihat adalah masalah yang ada di depan kita. Jadi kita berani pepetin, kita berani ngebel-ngebel, kita berani marah-marah. Nah demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal yang sama, dinamika yang sama terjadi ketika semua sudah mulai sosial media. Ketika semua sudah mulai digital. Dengan adanya alat-alat online kita nggak bisa lagi ketemu mata demi mata dalam satu ruangan. Nah karena kita nggak bisa lihat putih matanya orang lain, mudah banget untuk kita apa? Tembak orang tersebut. Betul? Lebih banyak orang bersembunyi di balik sosial media. Lebih banyak orang bersembunyi di balik kegiatan online tanpa akuntabilitas. Sampai apa saudara akhirnya lebih gampang nuding, gampang banget nyalahin, gampang banget menghakimin, gampang banget ngosipin daripada lihat kekurangan dirinya sendiri. This is happening right now. Ini loh yang menyebabkan faktor luka manusia, itu luka yang jadi melukai orang lain. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Pemisahan dan jarak. Pattern yang dialami oleh Yefta, lari terpisah, same thing di masa pandemik. Kita udah berjarak, kita udah terpisah, gampang banget buat tiap orang, Anda lagi nonton online, pikiran Anda negatif. Gampang banget Anda lagi dalam satu kelompok sel, tapi pikiran kita negatif. Karena apa? You don't see them, so it's easy to shoot them. Dengan hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Ini yang kedua faktornya. Nah apakah kalau kita tahu ini, membuat kita jadi langsung sembuh? Enggak, tapi paling enggak kita tahu dari mana sumbernya luka yang melukai ini. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata kenyataan semua orang sedikit lebih stres dan mudah marah. Ini yang terjadi hari-hari ini. Alkitab sendiri menjelaskan di akhir zaman ini, semua orang akan makin apa? Mementingkan dirinya sendiri. Kalau orang udah mementingkan dirinya sendiri, akibatnya apa? Lebih stres, lebih mudah marah. Lebih stres, lebih mudah marah, lebih mudah terluka, dan lebih mudah melukai. Semua orang ngalamin ini. Pernah gak Anda sadarin ada hal yang sepele, hari itu gak ganggu.
Hal sepele yang sama hari itu mengganggu banget sama kita. Bedanya di mana, saudara? Bedanya di diri kita masing-masing. Bedanya di hati kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu ada sebuah kenyataan yang harus kita ketahui. Bukan supaya kita jadi makin jengkel, tapi supaya kita bisa minta pertolongan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang sedikit lebih stres dan sedikit lebih mudah marah. So God, we need your help. Tuhan, kita butuh bantuan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ini kenyataan yang kita hadapi, apa sih yang bisa membuat kita sembuh dari luka kita supaya kita gak melukai orang lain? Apa sih yang membuat kita bisa pulih, diutuhkan lagi dari luka kita supaya kita gak perlu melukai orang lain? Karena apa, Bapak Ibu saudara sekalian? Hurted people, hurt people. Orang yang tersakiti akan menyakiti orang lain. Love people will love others. Orang yang dikasihi dia bisa mengasihi orang lain. Forgiven people forgive other people. Orang yang diampuni dia bisa mengampuni orang lain. But disappointed people will disappoint other people. Orang yang kecewa dia akan mengecewakan orang lain. But blessed people will bless others. Orang yang diberkati bisa memberkati orang lain. Nah, Yesus sendiri tahu bahwa semua kita bisa terluka. Tuhan Yesus sendiri sadar bahwa kita masih bisa terluka. Oleh sebab itu ketika dia ada di atas kayu salib dia harus dilukai. Tujuannya supaya apa? Siapapun yang terluka hari ini, kalau Anda pandang Yesus, dia bisa memberikan kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya kita semua disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Supaya kita gak perlu melukai orang lain dan kita bisa dipulihkan. Ini yang bisa kita lakukan. Belajar dari cerita Hakim-Hakim 11. Yang A, Bapak Ibu saudara sekalian, beri waktu sedih saat kita terluka. Beri waktu sedih saat kita terluka. Di ayat yang ke-7 ketika Yefta ketemu dengan orang-orang ini. Saya yakin dia masih membawa luka, saya yakin dia masih mempunyai perasaan gak enak. Dia masih punya luka yang dia bawa dari masa lalunya. Gara-gara diusir, gara-gara dikucilkan, gara-gara direndahkan oleh Gilead. Tapi menarik sekali, di ayat yang ke-7 dia justru duduk bercengkerama, ngobrolin soal lukanya, soal masalahnya. Artinya gini, dia akui, dia sadari, dia mau membuka dirinya. Ini gak gampang. Kita bisa banget ngejudge si Yefta. Tapi when you get hurt, masih bisa gak kita kayak mengakui, menyadari, membuka diri? Karena kenyataannya kebanyakan orang kan menutupi. Antara melawan lukanya atau lari dari lukanya. Dalam arti kata lain gini, pura-pura kuat atau menghancurkan dirinya. Sebab krisis yang kita lewati, tantangan yang kita lewati, hal negatif yang kita lewati, itu pasti bisa melukai kita sendiri. Nah, apalagi hari ini, semua orang kaget. Krisis hari ini ternyata lebih panjang daripada apa yang kita bayangkan. Di bulan ketiga tahun 2020 mungkin kita mikir, ini cuma 2 bulan, ini cuma 3 bulan. Ini cuma 6 bulan. Ternyata kita sudah ada di bulan keberapa. Dan sebentar lagi kita akan berganti tahun. Hampir setiap pemimpin, baik yang memimpin dirinya sendiri, memimpin anak, memimpin pasangan, memimpin keluarga, memimpin pekerjaan, memimpin tim, perusahaan, kelompok, sel gereja ngalamin yang namanya apa? Capek hari-hari ini. Dan bahkan banyak pemimpin yang terluka. Seperti pasukan yang ada di medan perang yang lagi terluka. Kenapa kok bisa? Contoh di rumah. Mama-mama udah ngalamin pressure. Ada yang kerja, masih jadi ibu rumah tangga, masih ngurusin anak-anak sekolah online. Sehingga ketika dia mulai stres, anak-anak kena dampaknya. Ketika anak-anak udah mulai stres, istri mulai stres, ayah juga kena dampaknya. Pernikahan kena dampaknya, anggota keluarga terluka. Di pekerjaan, ketika kita harus mengurangi pekerja sekalipun itu melukai. Bahkan ketika orang harus kehilangan pekerjaan itu juga melukai. Di keuangan, ketika mengatur keuangan jadi begitu susah, penghasilan menurun, khawatir, takut, mengancam, itu semua melukai. Gimana dengan di kelompok sel? Ya, orang dikontakin alasannya banyak.
Ada yang malah menghilang, ada yang gak mau dikontakin, ada yang malah marah-marah. Itu pun melukai. Gimana dengan di gereja? People come and go, orang datang dan pergi. Ini salah, ini gak cocok, itu gak cocok. Itu pun melukai begitu banyak orang. Bapak Ibu Saudara, belum lagi kita ngelihat orang yang kita kasih sakit, mereka meninggalkan keluarganya, ditambah dengan kompleksitas 2020, men. Banyak orang terluka, oleh sebab itu tidak jarang dan tidak sedikit. Banyak pelayan Tuhan ngalamin kemunduran rohani. Banyak pelayan Tuhan mulai menyerah. Dan ketika saya sendiri mendengar cerita-cerita, tantangan, masalah, konflik, derita yang dialami oleh orang-orang jemaat dan leaders, itu pun meninggalkan sedih dan luka di hati saya secara pribadi. Tapi dalam momen saya sedih, saya terluka, justru saya belajar untuk datang sama Tuhan dan kasih waktu untuk luka ini supaya Tuhan yang bisa menyembuhkannya. Oleh sebab itu kalau Anda terluka, kasih waktu, tapi jangan hanya biarkan. Datang sama Yesus karena Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus dia gak bilang mari datang kepadaku kalau kamu udah oke. Yesus gak bilang ayo datang sama aku kalau you are already fine. Yesus gak bilang ayo datang sama aku tapi kamu harus pura-pura fine and okay lo ya. Enggak. Yesus justru bilang mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. As you come to Jesus today, dia bisa memulihkan, menyembuhkan lebih dari yang Anda pikirkan. Yang percaya katakan amin. Nah yang B Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bisa kita lakukan, kelilingi diri kita dengan orang-orang semangat dan positif. Bukan hanya semangat dan positif, tapi orang yang semangat dan positif untuk jadi lebih baik. Ini yang kita butuhkan, orang-orang seperti ini. Orang yang sadar bahwa sehat itu keseimbangan tubuh, jiwa, dan roh. Gak berat sebelah. Yang kita butuhkan adalah orang yang semangat positif untuk jadi lebih baik. Karena apa? Kehidupan kita selalu melibatkan memberi. Jadi orang tua itu memberi hidup, memberi hati, memberi segala-galanya. Jadi pasangan yang baik itu juga memberi hidup, memberi hati. Jadi pemimpin dimanapun Anda berada itu pasti memberi. Nah kadang kehidupan memberi ini bisa melelahkan. Karena kalau saya boleh ilustrasikan seperti akun bank. Kalau akun itu ditarik terus lama-lama dia bisa kosong. Sama halnya dengan kehidupan semua kita, orang-orang yang sedang memimpin kehidupan pribadi, anak, keluarga, perusahaan, kelompok, sel, gereja. Your leadership is like a bank account. Nah oleh sebab itu penting sekali buat kita untuk dikelilingi dengan orang-orang semangat dan positif untuk jadi lebih baik. Sebab itu yang bisa mengisi account leadership dalam kehidupan kita. Kalau Anda dikelilingi dengan orang yang gak pernah kepingin jadi lebih baik, cuma mau kegiatan rohani tapi gak pernah mau ngalamin perubahan, bahaya. Yang kita butuhkan adalah gini, orang yang semangat dan positif untuk jadi lebih baik. Untuk jadi istri lebih baik. Jadi suami yang lebih baik. Jadi orang tua yang lebih baik. Jadi pengusaha yang lebih baik. Jadi pengelola keuangan yang lebih sehat. Jadi pelayan Tuhan yang lebih semangat. Jadi pemimpin kelompok sel yang lebih berapi-api. Kita perlu orang-orang kayak gini di sekitar kita. Karena tanpa dikelilingi orang semangat dan positif untuk jadi lebih baik, kita akan selalu ditarik gravitasi negatif. Akan terus dibawa jadi negatif, jadi negatif, jadi negatif. Oleh sebab itu leadership account dalam hidup kita perlu diisi oleh orang-orang semangat dan positif untuk jadi lebih baik. Nama Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. So apa yang harus kita lakukan yang ketiga? Yang C adalah ini. Bedakan rencana kita dengan rencana Tuhan dengan mengelola ekspektasi. Sekali lagi bedakan rencana kita dengan rencana Tuhan dengan mengelola ekspektasi. Anda boleh ketik di kolom YouTube, bedakan rencana kita dengan rencana Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau orang terluka, luka yang dialami orang itu beda-beda. Ada yang di permukaan, ada yang mungkin agak dalam, ada yang sangat dalam sekali. Nah setiap luka yang dialami pasti
membutuhkan treatment yang berbeda, pengobatan yang berbeda, bahkan waktu untuk healing yang berbeda. Nah, ini yang disebut dengan mengelola ekspektasi. Nah, kalau kita mau mengelola ekspektasi, maka kita perlu sadar bedanya rencana kita dengan rencana Tuhan. Nah, saya ingin mengajak Anda lihat sedikit lebih dalam dari cerita Hakim-Hakim 11 tentang Yefta ini. Kalau kita ngelihat Yefta ini dia terluka, maka orang yang terluka pasti dia punya rencana yang keluar dari keterlukaannya dia. Nah, ketika dia terluka, rencananya adalah lari. Nah, kalau kita ngelihat orang lari, Bapak Ibu Saudara sekalian, psikologi menjelaskan ada 2 macam respon lari yang akan dilakukan oleh orang ketika dia terluka. Yang pertama, dia akan jadi inferior. Inferior artinya menangisi diri, menutupi diri, menyiksa diri, merusak diri, bahkan menyesali diri yang berlebihan. Tapi yang kedua, orang yang sedang lari, dia akan mencoba untuk menunjukkan superioritasnya. Menunjukkan superioritas artinya gini, jadi keras. Motivasinya pembuktian diri. Motivasinya balas dendam. Menunjukkan kemampuan dengan apapun yang bisa dia lakukan. Entah itu baik, walaupun itu buruk, dia akan tunjukkan superioritasnya. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Planningnya Yefta ini keluar dari keterlukaannya dia. Seorang pelarian. Tapi di satu sisi God, Tuhan, dia ngelihat Yefta, Tuhan tetap stick dengan planningnya Tuhan bagi hidup Yefta, bukan dengan planningnya Yefta. Ketika Tuhan, dia ngelihat Tuhan yang berdaulat ngelihat Yefta, justru Alkitab menulis somehow Tuhan mentransformasi dia sampai Alkitab menyebutkan dia ini adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kalau kita ngelihat dari cerita ini, apa sih yang spesial dari Yefta sampai Tuhan bilang dia pahlawan yang gagah perkasa. Tapi menarik sekali siapapun Anda yang hari ini terluka, mungkin Anda dalam planning Anda sebagai seorang pelarian, ketahuilah Tuhan masih akan terus mengerjakan karya dan rencananya yang luar biasa untuk memakai kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalau kita ngelihat dari cerita ini, apakah dia pelarian? Ketika dia pelarian dia berdosa, dia sangat berdosa. Sama seperti tetua-tetua yang gak pelarian di Gilead sekalipun. Tapi dalam hidup pelariannya pun ternyata masih ada nurani untuk berbuat baik untuk bisa kembali lagi kepada jalan yang benar. Kok bisa Pastor Elisa, dari mana? Coba Anda perhatikan, apakah orang-orang Gilead ini salah cari yang namanya Yefta? Kalau mereka cari Yefta berarti ada sesuatu yang dilakukan oleh Yefta. Nah, saya membaca komentari demi komentari dari sejarah kejadian di cerita itu, ternyata gini, dia bukan hanya kelompok orang perampok, dia bukan hanya kelompok orang yang mungkin dikenal jahat, tapi ternyata sebagai orang yang pernah terluka, Yefta ini seringkali dia berbuat baik kepada masyarakat. Dia masih memikirkan orang yang terluka, dia memikirkan orang yang tertindas, dia masih memikirkan orang tidak mampu sekalipun. Nggak mampu berbuat sesuatu bagi dirinya sendiri. Nah, dari situlah para tetua Gilead ini mulai ngelihat, oh wow, ternyata Yefta ini yang cocok nih untuk memimpin. Para tetua sekalipun punya rencana, Yefta punya rencana, tapi Tuhan juga punya rencana di atas semua rencana manusia. Yefta rencananya adalah rencana yang keluar dari terluka dan pelarian. Para tetua cuma punya rencana untuk apa? Cari panglima, tapi ternyata Tuhan punya rencana apa? Tuhan ingin menjadikan Yefta seorang pahlawan yang gagah perkasa. Sama dengan rencana Tuhan bagi kehidupan kita semua, dia tidak akan merubah rencananya walaupun kita punya rencana yang kita pikir itu rencana yang terbaik. Dia akan melakukan rencananya dalam kehidupan kita semua. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Yefta dia ngalamin perubahan kehidupan? Menarik sekali di Alkitab diceritakan di ayat 10, di ayat yang ke-11, perhatikan di Alkitab Anda masing-masing. Ketika dia diajak ngobrol tentang masa lalunya, Yefta dia bukan tipe orang yang ternyata karena dia marah, dia dendam, dia kecewa, dia pahit, dia masih simpan amarah. Dia bisa loh membuat semua para tetua Gilead dihabisin. Mungkin dipukulin, mungkin disiksa. No, yang dia lakukan justru dia bisa dengan rendah hati ngobrol sama orang-orang ini. Dan ketika kita ngelihat dia bisa conversation secara terbuka, kita tahu bahwa sesuatu dalam dirinya udah dibereskan saat itu. Dibersihkan.
Dia nggak lagi pegang kepahitan, amarah, dendam, benci. Tapi dia bisa punya karakter yang berbeda, punya sebuah nilai yang berbeda dari percakapan tersebut. Bahkan dari pembacaan ayat kita yang pertama kali menyebut nama Tuhan itu adalah Yefta. Dan ketika kita melihat di bagian yang terakhir dari ayat yang ke-11, ketika semuanya ini sudah selesai, ternyata Yefta dia masih membawa segala perkara ke hadapan Tuhan. Segala perkara apa yang dimaksudkan? Perkara hubungan dirinya dengan Tuhan, perkara hubungan dirinya dengan dirinya sendiri, perkara dirinya dengan keluarganya, perkara dirinya dengan tugas-tugas yang ada di depannya. Dia bawa semua ini kepada Tuhan, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang udah beres dalam dirinya. Yaitu dia mulai bukan cuma melihat Tuhan sebagai sesuatu yang dia andalkan, tapi Tuhan itu Tuhan yang memberi nilai yang merubah kehidupannya inside out. Nah, buat kita semua yang ada di tempat ini, Anda yang mendengarkan dimanapun Anda berada, udah gak hidup kita dibereskan? Seringkali kita cuma gampang melihat orang lain ini udah beres atau belum, udah beres atau belum, udah beres atau belum. Tapi pertanyaannya, udah gak hidup kita ini beres? Jangan cuma sembunyi di balik kegiatan online, jangan cuma sembunyi di balik ke sosial media, tapi jujurlah sama diri Anda sendiri. Sudah enggak hidup kita ini dibereskan? Nah, saya mengajak kita semua ketahui bahwa beda banget kalau kita cuma memaksakan rencana kita dengan kita mau membedakan rencana kita dengan rencana Tuhan. Susah untuk kita memahami rencana Tuhan kalau kita enggak mau dibereskan. Sementara kita masih terluka, kita gak mau dibereskan, cenderungnya manusia akan apa? Memaksakan rencana kita. Rencana kita itu berarti adalah gini, mauku, caraku, waktuku. Tapi kalau dengan rencana Tuhan beda. Maunya Tuhan, caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Nah, gimana jembatannya antara rencana Tuhan dengan rencana kita manusia ini? Kita harus bisa ini saudara mengelola ekspektasi. Mengelola ekspektasi itu artinya gini, gak usah tergesa-gesa. Gak usah kejar kemuliaan bagi diri sendiri. Dalam kata lain gini, sabar, ikuti rencana, mau dan cara dan waktunya Tuhan. Maka dia akan membuat semuanya indah pada waktunya. Jangan cuma kejar kemuliaan bagi diri kita sendiri. Itu Yefta yang dulu. Dia pelarian, dia mau membuktikan diri. Tapi di momen Tuhan temui dia, di momen Tuhan ubahkan dia, it is no longer about him. It becomes about Jesus. So kalau hari ini Anda mau dibereskan, Anda akan kaget karena apa? Bukan lagi agenda Anda, kenyamanan Anda, no. Tapi tentang ini loh, tentang agendanya Tuhan. Tentang rencananya Tuhan, tentang apa yang Tuhan mau harus terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan lupa, kalau kita mau dilepaskan dari hal-hal yang negatif, yang A, beri waktu sedih saat kita terluka, yang B, kelilingi diri kita dengan orang-orang semangat dan positif untuk jadi lebih baik, yang C, bedakan rencana kita dengan rencana Tuhan dengan mengelola ekspektasi dan ikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau Anda diberkati, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita hari ini. Saya ingin mengajak kita semua memejamkan mata kita dimanapun kita berada. Hari ini saya ingin memberi kesempatan buat kita semua, siapapun Anda, mungkin Anda sadar Anda terluka dan Anda perlu mengakui luka ini. Karena kalau Anda masih mempertahankan luka itu, Anda akan mempertahankan rencana Anda sendiri, karakter Anda yang lama. Anda akan mempertahankan cara Anda yang lama. Tapi ketika Anda mau berkata, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pulihkan saya, maka Anda akan mulai mengizinkan rencana Tuhan terjadi. Caranya Tuhan mulai terjadi dalam kehidupan kita semua. Dan berapa banyak Anda menyaksikan secara online dimanapun Anda berada, Anda berkata, Tuhan, saya membuka diri, sembuhkan saya dan pulihkan kehidupan saya. Kalau itu Anda, angkat tangan Anda dimanapun Anda berada saat ini juga. Sekali lagi, kalau itu Anda yang berkata, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pulihkan saya, Tuhan ubahkan saya. Kalau itu Anda dan Anda jujur dengan diri Anda masing-masing, angkat tangan Anda di hadapan Tuhan. Sementara Anda mengangkat tangan Anda di hadapan Tuhan, saya ingin berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus,
Saya bawa hidup saya serahkan luka saya serahkan masa lalu saya. Aku mohon, sembuhkan aku, pulihkan aku, ubahkan aku dengan kuasa-Mu. Hari ini aku disembuhkan, hari ini aku dipulihkan oleh kuasa-Mu yang dahsyat dan ajaib. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi bagi Yesus kita. Sementara Anda memejamkan mata, nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan tim Praise and Worship kita. Dalam setiap proses tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Angkat tangan kita sama-sama. Yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan Kau Tuhanku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan one more time. Engkau Tuhanku yang merubahkan kehidupan kami hari ini. Amin. Di dalam segala perkara hidupku, Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan. Sekali lagi nyanyikan lagu ini bersama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan. Boleh saya mengajak kita semua menyembah Tuhan bersama-sama dimanapun Anda berada. Tadakan kedua tangan Anda sekali lagi ke hadapan Tuhan. Mulai berdoa, berbicara kepada Tuhan. Izinkan hadiratnya mengubahkan Anda. Izinkan hadiratnya memulihkan kita. Tuhan, hadirat-Mu membangun kami, menyejukkan bagi kami, memulihkan bagi kami. Hadirat-Mu menyembuhkan kami di sini saat ini. Kau datangkan kebaikan, Engkau sembuhkan, jadikan kami serupa dengan-Mu. Ubahkan, bentuklah. Kamu nyanyikan bersama sekali lagi. Kau Tuhanku. Angkat tangan kita sekali lagi ke hadapan Tuhan. Di dalam segala perkara hidupku, Kau datangkan semua kebaikan. Amin. Kau jadikan serupa dengan-Mu. Kau jadikan serupa. Ini doa kami ya Tuhan. Kau jadikan serupa dengan-Mu.
Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Oh, jadikan kami serupa dengan Engkau ya Tuhan. Ini doa kami, menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang powerful. Buat kesempatan kami boleh berdoa, memuji, menyembah, memberi, bahkan mendengar pesan firman-Mu. Tuhan, biar semua ini bukan hanya kegiatan atau informasi, tapi ini transformasi kehidupan kami untuk menjadi serupa dengan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ini bukan hanya sekedar ibadah atau kegiatan agama, tapi biar ini jadi momen perubahan, kesembuhan, pemulihan bagi kehidupan kami untuk menjadi serupa dengan Yesus. Di masanya kami kembali ke tempat kami melakukan semua aktivitas kami masing-masing. Bapak berkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan makin hari makin on fire buat Yesus. Bapak berkati pekerjaan keuangan kami, bukan hanya untuk lihat keberhasilan, tapi izinkan kami semua berjaya di dalam anugerah-Nya Tuhan. Berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat, kreativitas yang berlimpah untuk terus menang bersama dengan Engkau. Kau melihat semua kami yang membawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus janji iman ke rumah Tuhan. Kau gak pernah kembalikan sama, tapi kami tahu Kau sedang mengerjakan karya-karya yang luar biasa untuk membuat kami menuai perkara-perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami pulang, kami sadar luka kami bisa melukai orang lain, tapi hari ini kami disembuhkan supaya hidup kami jadi kemuliaan, jadi kepanjangan tangan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Thank you for joining us. See you next week and God bless you. And we love you.